HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma Mega Surat Pancasrada Anggen margi sareng sami melaksana Anggen titi mulati jaga. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Sebentar lagi waktu senggang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan sosialisasi event 8 tahun Wartam, diiringi Pancasrada sebagai lagu wajib lomba menyanyi Kidung Hinduni. Selamat menyaksikan. Kaping sikida sang yang widiwasa Kaping kalih sang yang atma ring jiwatma Kaping telu nekalokta karma pala Kaping papat punar pawangan sangsara Kaping lima moksa tam jagat ditaya Niki wanta ajaran agama lama Ini ukur, ini dua, ini luhur Angin suluh sareng sami maagama Angin sadeng margia Hindu Dharma Angin titi mulati sang yang widi Angin titi ngasti tiang pramekawi High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. yang sangat sederhana Sekolah rumah dari rumah Adik-adik high school, apa kabarnya? Baik. Mogi-mogi starter becek-becek ya. Kali ini ada berita bagus buat kalian karena high schooling akan membimbing adik-adik Swindu untuk memahami lebih gampang tentang istilah-istilah Hindu yang bersumber dari bahasa Sanskerta dan tentunya banyak sekali. Di tato salah satunya kata Trisalya, di susila misalnya Satya dan Budi, dan di acara contohnya Panjayatnya. Tapi bagaimana menuliskannya dengan huruf Sanskerta Dewanagari? Nah teman-teman Swindu, karena itu mari kita ikuti program teranyar high schooling pengantar belajar bahasa Sanskerta bersama Pak Agus Budiatyana yang akan mengasah rubrik belajar bersama Sanskerta. Baik, adik-adik siswa-siswi Hindu dimanapun berada, hari ini saya akan mengajar bahasa Sanskerta. Jadi betapa pentingnya mempelajari bahasa Sanskerta karena ajaran agama kita, agama Hindu, salah satu sumber ajaran agama Hindu pengantarnya adalah mempergunakan bahasa Sanskerta. Nah, kitab suci Hindu yakni Weda sendiri aslinya itu ditulis mempergunakan bahasa Sanskerta. Karena itu penting bagi kita bersama untuk mengetahui apa dan bagaimana itu bahasa Sanskerta. Sebelum kita menulis awagraha atau abjad di dalam bahasa Sanskerta, saya akan paparkan sedikit apa itu bahasa Sanskerta dan bagaimana perkembangannya hingga sampai di Nusantara. Bahasa Sanskerta itu adalah bahasa
yang dalam nama lainnya disebut dengan Dai Wiwak, yaitu bahasa dewata, jadi bahasa yang dipergunakan di alam para dewa. Nah, di dalam pembagiannya bahasa Sanskerta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Vedic Sanskerta ya, yang pertama. Jadi ada Vedic Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta yang ada dan terdapat di dalam kitab-kitab Weda. Maksud dari kitab Weda di sini adalah Weda yang tergolong ke dalam Shruti. Yang ada mantra, kemudian Brahmana dan Upanishad. Mantra Samhita sendiri dibagi menjadi 4. Itu ada Rigveda, kemudian ada Samaveda, ada Yajurveda dan Atharvaveda. Bahasa pengantar di dalam Shruti inilah yang kita sebut sebagai Vedic Sanskerta atau bahasa Sanskerta yang terdapat di dalam Weda. Kemudian yang kedua ada klasik Sanskerta. Ya. Jadi bahasa Sanskerta yang ditemukan di dalam kitab-kitab itihasa dan kitab-kitab Purana. Nah, apa itu itihasa dan Purana? Sebenarnya masuk ke dalam klasifikasi Upaweda, yakni Weda-Weda tambahan. Itihasa sendiri ada 2 garis besar, yang pertama itu Ramayana, kemudian Mahabharata. Kitab Purana itu jumlahnya yang Purana utama atau Adi Purana itu ada 18, sedangkan Purana Upapurana itu jumlahnya juga ada 18, dan Purana-Purana minor lainnya yang banyak sekali jumlahnya. Nah, klasik Sanskerta sendiri dipergunakan sebagai bahasa pengantar di dalam kitab itihasa dan Purana. Yang ketiga itu ada hibrida Sanskerta. Inilah tahun Hai Sobat Hindu Dharma, Wartam punya kabar baik yang akan berulang tahun di bulan Juni 2022. Tunggu apa lagi? Segera ikuti berbagai lombanya. Selaras Satyam Siwam Sundara Media Trisulatama. Untuk lomba coloring disediakan media Patrawartam Sekarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu wartam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. Media Trisulatama Selaras Satyam Siwam Sundara. Daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Jendela Hindu. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartam@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A, Denpasar. Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ceramah menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Inilah manik kata-kata. Orang gagal adalah orang yang berteman dengan masa lalunya. Orang sukses
adalah orang yang bersahabat dengan masa depan. Jangan pernah bosan untuk belajar. Bukankah kehidupan tak pernah bosan memberi kita pelajaran? Bukankah alam mengajarkan kita untuk tak takut salah? Karena ternyata orang sukses mengambil banyak pengalaman berharga dari kesalahan yang ia lakukan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa, seorang tokoh seperti Dewa Gede Palguna yang 2 kali pernah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tentu banyak menyimpan kisah menarik, peristiwa luar biasa, dan hal-hal unik sepanjang perjalanan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan serada dan bakti orang Hindu. Pemirsa, berikut ini lanjutan Lonstock bersama Dewa Gede Palguna tentang melacak sinyal Hindu milenial untuk menguatkan narasi tadi. Lalu Pak Hamdan Sulfa waktu itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, dia tidak mau mendaftar lagi. Nah, berarti kan kosong satu ini. Kosong, kemudian saya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya bilang memang ada banyak teman minta supaya mendaftar. Enggak, saya enggak. Tiba-tiba saya pulang ke Bangli, ke kampung, sembahyang, baru selesai sembahyang di Pelayan, ada telepon dari Setnek, dari Sekretariat Negara. Selamat siang, Pak Dewa Palguna gitu ya. Iya Pak, saya Cecet, gitu. Saya masih ingat. Saya Cecet dari Sekretariat Negara, saya mau minta konfirmasi ke Bapak. Apakah Bapak bersedia mengikuti seleksi calon hakim konstitusi? Saya kan kaget. Loh, gimana Pak? Saya nggak ada daftar ya, justru karena itu maka saya tanya. Karena Bapak didaftarkan orang dia bilang. Siapa yang daftarkan saya? Siapa yang daftarkan saya? Dan dia banyak Pak kalau disebutkan. Pokoknya saya tunggu jawaban Bapak mau apa enggak? Sebentar dulu saya harus kondusi, saya harus ngomong dengan keluarga dulu, saya bilang gitu kan. Nah kalau Bapak ini nanti syaratnya ini, ada berapa syaratnya yang dibilang dan harus sampai di sana paling lambat jam 4 hari ini. Wah, saya bilang, tidak mungkin lah saya penuhi itu lah, coret saja lah Pak, saya bilang gitu kan. Oh enggak, kalau gitu, enggak kami tunggulah kalau gitu ya. Paling lambat besok sore lah. Akhirnya ya saya penuhi itu. Dan kemudian ya singkat cerita saya ikut lagi seleksi itu. Ini sampai kemudian terakhir ketemu 2 orang. Celakanya saya harus bersaing dengan sahabat dekat saya, Profesor Yuliandri yang sekarang rektor Universitas Andalas Padang. Ini uniknya lagi, kami ini mau bersaing kan berdua. Mau tes terakhir nih. Nah, mau tes terakhir, beliau nginep di hotel apa di Senen itu, saya nginep di perwakilan Bali di Cikini. Dia nelfon saya, Bapak, besok Papa nginep di mana? Saya nginep di Cikini, saya bilang gitu. Besok kita berangkat sama-sama ya. Ini orang mau bersaing, kita berangkat sama-sama. Jadi kami sama-sama naik taksi sebelum berangkat seleksi terakhir itu. Ya itulah ceritanya dan akhirnya terakhir saya sudah lupa bahwa saya ikut seleksi itu. Saya sedang menguji tesis kalau nggak salah di waktu itu di kampus di Jalan Bali di Fakultas Hukum. Tiba-tiba masuk SMS. Selamat siang Pak Palguna, itu saya Pratikno, Sekretaris Negara gitu kan. Mohon berkenan saya nelpon. Loh, masa beliau yang nelpon? Saya, akhirnya saya minta permisi keluar, saya yang nelpon. Tapi waktu itu karena saya udah lupa bahwa saya ikut proses seleksi itu, saya pikir ini Setnek pasti bikin seminar nasional apa, mungkin saya paling minta jadi pembicara. Pikiran saya begitu. Begitu saya telepon balik, ya Prof, selamat siang, bagaimana Prof? Saya nggak ada pikiran kalau saya akan jadi hakim itu. Dia bilang akhirnya
baru 5 menit yang lalu Bapak Presiden, sampai di situ saya baru ngah gitu loh. Oh ini urusan hakim konstitusi. Baru 5 menit yang lalu Bapak Presiden sudah memutuskan dari 2 calon itu Bapak yang dipilih. Ya itulah ceritanya, akhirnya jadilah saya hakim konstitusi. Terima kasih Pak Dewo, masih dengan suasana MK kali ini tentang hal-hal unik. Nah, pengalaman apa yang paling unik yang dengan pengalaman itu Pak Dewo tiba-tiba ingat Bali, tiba-tiba ingat Hindu, Pak? Iya, saya sekarang begini kalau ingat ini ya, benar. Masih ingat semua kita dengan peristiwa bom Bali itu ya. Kemudian kan pemerintah membuat perpu dan nomor berapa waktu itu ya, tentang pemberlakuan surut ini, sehingga mencakup juga peristiwa bom Bali itu. Nah, ya pemberian barang impor pertama. Kemudian itu jadikan undang-undang, itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Saya waktu itu membuat pendapat, kan kalau, nah ini sedikit cerita, kalau Hakim Konstitusi belum memutus itu, setelah selesai sidang perkara itu ya, masing-masing hakim membuat namanya pendapat hukum, legal opinion, masing-masing hakim membuat pendapat hukum, dan di situ kemudian dimusyawarahkan atas pendapat hukum itu, itulah kemudian disusun putusan hakim. Saya pada waktu itu membuat putusan berbeda, karena menurut saya, karena saya ingat dengan pengalaman, saya kebetulan belajar disiplin hukum internasional, saya ingat pengalaman penjahat perang Nazi dulu, dan penjahat perang Jepang dulu ya, ada 2 pengadilan yang dibuat, pengadilan Nuremberg untuk kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok Nazi di Jerman, dan pengadilan penjahat perang Tokyo itu untuk yang dari Jepang. Nah itu memberlakukan surut ketentuan peraturan yang dibuat belakangan setelah peristiwanya. Padahal secara prinsip hukum sebenarnya ini tidak boleh, prinsip retroaktif namanya, itu tidak boleh secara hukum. Tapi dalam keadaan yang luar biasa, ketika keadilan menuntut itu untuk kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa, yang termasuk dalam kejahatan yang disebut dalam bahasa Latin itu hostis humani generis, atau yang disebut sebagai kejahatan yang merupakan musuh bersama umat manusia, maka dalam hal itu prinsip berlaku surut dibolehkan. Nanti akan berkaitan dengan Bali, tanah kelahiran saya, kan? Ada peristiwa bom. Saya takutkan begini. Apakah saya subjektif ketika saya membuat pendapat hukum itu? Karena saya membuat pendapat hukum ternyata akhirnya berbeda pendapat dengan yang mayoritas. Saya mengatakan boleh itu berlaku surut, tapi mayoritas mengatakan tidak. Tapi yang mengatakan boleh berlaku surut bukan hanya saya, Pak Haryono, Pak Natabaya, Pak Marwara Siha, 4 orang. Jadi dari 9 hakim itu, 5 mengatakan tidak boleh berlaku surut, 4 mengatakan boleh berlaku surut. Yang jadi persoalan buat saya atau yang membuat saya lama tidak bisa tidur nyenyak tuh, saya harus mengatakan ini. Saya sampai 3 kali sembahyang di Pura Rawamang. Hanya untuk meyakinkan saya satu pertanyaan. Apakah ketika saya membuat pendapat hukum ini saya subjektif atau tidak? Karena saya orang Hindu dan sekaligus orang Bali. Akhirnya sembahyang Pura Rawamang. Tiba-tiba pada sembahyang saya yang terakhir, seperti ada yang berbisik di kepala saya gitu. Bagaimana kalau bom itu jatuh di Kalimantan? Kira-kira pendapat kamu akan sama apa enggak? Sejak saat itu rapat permusyawaratan hakim terakhir, saya memutuskan saya tidak berubah dengan pendirian saya. Saya yakin betul bahwa itu adalah memang pendapat intelektual saya. Jadi bukan karena saya orang Bali, hanya karena itu melintas seorang melintas kata-kata itu di kepala saya. Bagaimana kalau bom itu jatuhnya di Kalimantan, bukan di Bali? Apakah pendapatmu masih sama? Ternyata sama saja. Jadi artinya saya mengatakan saya membuat pendapat hukum demikian bukan karena saya orang Bali dan bukan karena Bali itu habis dihajar oleh bom itu. Tapi memang seharusnya begitulah pendapat hukum saya. Dimanapun bom itu jatuh misalnya gitu ya. Itu yang seperti itu. Dimanapun peristiwa terorisme itu terjadi, pendapat hukum saya ternyata sama. Hanya karena ada melintas Kalimantan. Pemirsa,
Demikian tadi telah kita saksikan bersama Cemeti Cerah 5 Menit. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati. Beberapa saat yang lalu, waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu di lain waktu dalam kanal YouTube yang sama, Hai TV, Channel 3. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai, Channel 3. Karena semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.